Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Camp Studio. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang periode dan golongan. Nah, unsur-unsur yang berada pada golongan yang sama ataupun unsur-unsur yang berada pada periode yang sama, maka akan memiliki kecenderungan sifat yang teratur. Nah, itu yang disebut dengan sifat keperiodikan unsur. Pada video kali ini, kita akan membahas kecenderungan sifat keperiodikan unsur berdasarkan golongan ataupun periode. Sifat kepemilikan unsur ada setidaknya 6 sifat yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah jari-jari atom dan juga jari-jari ion. Kemudian ada energi ionisasi ataupun disebut sebagai potensial ionisasi. Kemudian ada afinitas elektron. Kemudian ada kerentonegatifan. Kemudian ada sifat logam dan non-logam, serta kereaktifan dan keasaman. Kita akan mulai dari jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom dengan elektron yang berada pada kulit terluar dalam konfigurasi elektron suatu atom. Kalau kita gambarkan, kita visualisasikan, maka jari-jari atom adalah seperti ini. Jarak dari inti atom terhadap kulit terluarnya. Kecenderungan sifat bagi unsur-unsur yang berada dalam satu golongan, ya, dalam golongan yang sama, maka kecenderungan jari-jari atomnya adalah semakin ke bawah, dia akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena jumlah kulit elektron yang terisi oleh elektron semakin banyak. Ini menyebabkan jarak dari inti atom terhadap kulit terluarnya itu akan semakin jauh. Sebagai contoh, misalkan saya memiliki unsur litium dengan nomor atom 3, kalau kita buat konfigurasi elektronnya adalah 2, 1. Kemudian jika kita bandingkan dengan unsur natrium yang berada pada golongan yang sama dengan litium, maka natrium memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1. Jumlah kulit yang terisi oleh elektron berbeda antara litium dengan natrium, di mana litium hanya 2 kulit yang terisi oleh elektron. Sedangkan natrium, dia memiliki 3 kulit yang terisi oleh elektron. Perbedaan jumlah kulit yang terisi oleh elektron, kalau kita gambarkan, maka litium, ini inti atomnya dari litium misalkan, kemudian ada kulit pertama dan ada kulit yang kedua. Ini untuk litium. Sedangkan natrium, dia memiliki 3 kulit. Misalkan ini ada kulit yang pertama, kulit yang kedua, kemudian kulit yang ketiga. Dari sini, maka kita bisa lihat bahwa jarak dari inti atom ke kulit terluarnya itu semakin jauh untuk natrium, karena jumlah kulit yang terisi oleh elektron semakin banyak. Inilah yang menyebabkan kecenderungan sifat jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Kenapa bisa semakin kecil? Karena jumlah muatan inti semakin banyak, sehingga gaya tarik inti semakin kuat yang menyebabkan jari-jari atom semakin kecil. Seperti yang kita tahu bahwa dalam satu periode itu tersusun berdasarkan jumlah kulit, ya. Artinya unsur-unsur yang seperiode akan memiliki jumlah kulit yang sama. Namun semakin ke kanan, nomor atomnya semakin bertambah. Dari kiri ke kanan, nomor atomnya semakin bertambah. Yang menandakan jumlah proton atau muatan dalam intinya itu akan semakin banyak. Jumlah proton yang semakin banyak ini menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Nah, ini menyebabkan jarak atau jari-jari atomnya semakin kecil. Keperiodikan unsur yang berikutnya adalah jari-jari ion. Seperti yang kita tahu, atom bisa membentuk suatu ion jika dia melepas elektron atau menangkap elektron. Kita bahas dari kation dulu. Kation atau ion yang terjadi akibat melepaskan sebuah elektron. Artinya dia membentuk ion positif. Atom melepaskan elektron akan membentuk ion positif yang disebut sebagai kation. Jari-jari kation itu pasti akan lebih kecil dibandingkan jari-jari atom netralnya. Kenapa bisa lebih kecil? Karena ketika dia membentuk ion positif, maka akan terjadi pelepasan elektron pada kulit terluarnya. Sehingga jumlah kulit yang terisi oleh elektron akan semakin berkurang. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Ada atom natrium dengan konfigurasi 281, dia memiliki 3 kulit yang terisi oleh elektron.
Ketika natrium ini ingin membentuk ion positif, artinya dia akan melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Satu elektron dilepaskan. Nah, ketika elektron pada kulit terluarnya dilepaskan, maka konfigurasi atomnya menjadi 28, yang menandakan hanya ada dua kulit yang terisi oleh elektron. Inilah yang menyebabkan jarak dari inti atom terhadap kulit terluarnya akan semakin berkurang. Ini yang membuat jari-jari kation pasti lebih kecil dibandingkan jari-jari atom netralnya. Lalu bagaimana dengan anion? Anion itu adalah ion yang terjadi akibat suatu atom menangkap elektron. Ketika dia menangkap elektron, maka jumlah elektronnya akan bertambah. Jumlah elektron yang bertambah membuat gaya tarik inti terhadap elektron semakin melemah, karena jumlah elektron yang melawan gaya tarik intinya akan semakin bertambah. Terjadinya penambahan elektron yang menyebabkan gaya tarik inti melemah, maka membuat jari-jari anion menjadi lebih besar dibandingkan jari-jari atom netralnya. Kalau kita gambarkan, terjadi pada atom klorin dengan nama atom 17. Pada atom netralnya, dia memiliki 3 kulit elektron. 3 kulit yang terisi oleh elektron dengan konfigurasi 287. Artinya ada 7 elektron pada kulit terluar. Ketika si atom klorin menangkap 1 elektron lagi, maka terjadi penambahan elektron di kulit terluarnya menjadi 288. 8 elektron melawan proton yang sama, yaitu sama-sama 17. Ya. Jumlah proton yang dilawan sama-sama 17, cuman elektron yang melawan gaya tarik intinya semakin bertambah ketika dia menangkap elektron dari luar. Penambahan elektron inilah yang menyebabkan gaya tarik inti akan melemah, yang menyebabkan jari-jari anion akan menjadi lebih besar dibandingkan jari-jari atom netralnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari ion yang bermuatan sama cenderung akan semakin besar karena jumlah kulit yang terisi oleh elektronnya semakin bertambah ya. Meskipun terjadi pelepasan elektron, tapi tetap jumlah kulit yang terisi oleh elektron pada keadaan atom netralnya itu lebih banyak, semakin ke bawah. Kemudian dalam satu periode, jika dia dalam deretan isoelektronik, artinya spesifikasi dengan jumlah elektron yang sama ya, dan konfigurasi elektronnya sama, maka semakin besar muatan kation, itu akan semakin kecil jari-jari ionnya. Sebagai contoh, misalkan Mg plus 2 ya, dengan Na plus, ya, mereka adalah ion yang terletak dalam periode yang sama dan memiliki jumlah elektron yang sama. Semakin besar muatannya, akan semakin kecil jari-jari ionnya, yang menandakan bahwa jari-jari natrium, ion natrium itu lebih besar dibandingkan dengan jari-jari ion magnesium. Nanti kalau ada lagi misalkan Al plus 3 dibandingkan dengan Mg plus 2, maka jari-jari ion Mg plus 2 akan lebih besar dibandingkan jari-jari Al plus 3. Semakin banyak elektron yang dilepaskan atau artinya semakin positif muatan si ionnya, itu jari-jarinya akan semakin kecil. Kalau dalam anion, semakin besar muatan anionnya, maka akan semakin besar jari-jari ionnya. Semakin besar muatan anion yang dimaksud di sini adalah semakin negatif ya, semakin negatif nilai dari anionnya. Sebagai contoh, jika saya memiliki ion F- dengan ion O-2 dengan jumlah elektron yang sama, O-2 akan memiliki jari-jari yang lebih besar karena dia lebih negatif. Jika ada O-2 dengan N-3, maka jari-jari ion N-3 akan lebih besar dibandingkan jari-jari O-2. Bisa kita ambil kesimpulan, semakin negatif suatu anion, maka dia akan semakin besar jari-jari ionnya. Ini untuk jari-jari ion. Kita lanjutkan untuk membahas energi ionisasi, atau di beberapa sumber disebut juga sebagai potensial ionisasi. Energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga terbentuk ion positif. Kalau kita gambarkan, seperti ini. Ada litium, dia ingin melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya, maka dibutuhkan energi sebesar 520 kJ, sehingga terbentuklah ion Li+. Kecenderungan energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil nilainya. Kenapa bisa semakin kecil? Seperti yang tadi kita bahas di sebelumnya, bahwa jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Karena jari-jari atomnya semakin besar,
maka jarak dari inti atom terhadap elektron pada kulit terluarnya itu semakin jauh, yang menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektronnya semakin melemah. Inilah yang menyebabkan elektron tersebut atau elektron pada kulit terluarnya akan mudah untuk dilepaskan. Ketika elektron tersebut mudah untuk dilepaskan, maka secara otomatis energi yang diperlukan itu menjadi lebih kecil. Ini yang menyebabkan energi ionisasi dari satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Dalam satu periode, jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu makin kecil. Nah, sehingga jarak dari inti atom terhadap elektron pada kulit luarnya itu semakin dekat, yang menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit luar tersebut sangat kuat. Nah, inilah yang menyebabkan elektron pada kulit luarnya sangat sulit untuk dilepaskan. Sangat sulit untuk dilepaskan, artinya si atom tersebut membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskan elektron tersebut. Ini yang menjadi penyebab kenapa energi ionisasi dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Jika ada unsur yang melepaskan elektron lebih dari satu elektron, maka unsur tersebut akan memiliki energi ionisasi pertama, energi ionisasi kedua, dan energi ionisasi ketiga, dan seterusnya, tergantung seberapa banyak elektron yang ingin dia lepaskan. Sebagai contoh, aluminium, dia akan melepaskan 3 elektron. Tidak serta-merta Al itu akan menjadi Al plus 3, tapi akan melewati tahap demi tahap, di mana atom netral aluminium akan melepaskan 1 elektronnya sehingga terbentuk ion Al+. Nah, proses pelepasan elektron dari aluminium menjadi ion Al+ inilah yang disebut sebagai energi ionisasi yang pertama. Jika ion Al+ melepaskan 1 elektron lagi menjadi Al+2, maka akan terbentuk energi ionisasi yang ketiga. Al+2 melepaskan 1 elektron lagi menjadi Al+3, maka akan terbentuklah energi ionisasi yang ketiga. Artinya, dalam pembahasan energi ionisasi, itu selalu step by step di mana atom ataupun ion akan melepaskan 1 elektronnya saja. Karena definisi dari energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan 1 elektron saja. Bukan untuk 2 elektron, bukan untuk 3 elektron. Makanya akan ada energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan nilai energi ionisasi yang pertama itu pasti akan menjadi energi yang lebih kecil nilainya dibandingkan energi ionisasi yang kedua, energi ionisasi yang ketiga, dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi hal yang demikian? Karena ketika suatu unsur telah melepaskan 1 elektronnya, maka jumlah elektronnya pasti akan berkurang. Nah, jumlah elektron yang berkurang menyebabkan tolakan elektronnya semakin berkurang, sedangkan gaya tarik intinya akan semakin kuat. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang kedua, elektron yang ketiga, dan seterusnya itu akan semakin besar. Sebagai gambaran, misalkan dalam atom aluminium ya, dengan nomor atom 13, dia memiliki konfigurasi 283. Artinya dia memiliki 3 kulit elektron. Kalau kita gambarkan, ini inti atom, kulit kedua, kulit pertama, kulit kedua, kemudian kulit yang ketiga. Kulit yang ketiga terisi 3 elektron. 1, 2, 3. Aluminium memiliki 13 proton. 13 proton pada kondisi awalnya berhadapan dengan 3 elektron pada kulit terluarnya. Ketika elektron yang pertama dilepaskan, maka didapatkanlah energi ionisasi yang pertama. Sehingga tersisa 2 elektron pada kulit terluarnya. 13 proton sekarang hanya berhadapan dengan 2 elektron pada kulit terluar. Jumlah elektron yang tersedia semakin sedikit, yang menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron akan semakin kuat. Inilah yang menyebabkan si elektron akan lebih ketarik sama inti atomnya, sehingga dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron tersebut. Ya, atau yang menyebabkan energi ionisasi keduanya menjadi lebih besar. Sisa 1 elektron lagi, jumlah protonnya tidak berkurang, tetap 13. Sedangkan sekarang 1 elektron berhadapan dengan 13 proton. Ya, semakin ketariklah si elektron ini terhadap inti atomnya. Karena semakin ketarik oleh inti atom, maka dibutuhkan energi yang lebih besar lagi untuk melepaskan elektron yang ketiga. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Inilah menyebabkan energi ionisasi pertama
selalu lebih kecil dibandingkan energi ionisasi yang kedua dan energi ionisasi yang ketiga, dan seterusnya. Sifat kepemilikan unsur yang berikutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah kemampuan atom unsur dalam fase gas. Di sini di bold ya, di caps lock bahwa fase gas. Artinya bukan unsur dalam fase liquid, dalam fase solid, ataupun dalam fase aqueous, tapi dalam fase gas. Afinitas elektron adalah kemampuan atom dalam fase gas untuk menangkap elektron lain, sehingga berubah menjadi ion negatif. Kecenderungan afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena jari-jari atomnya semakin besar. Karena jari-jari atomnya semakin besar, maka pengaruh gaya inti semakin lemah. Karena kan jaraknya semakin jauh tuh inti dengan elektron pada kulit luarnya atau pada daerah luar. Nah, inilah yang menyebabkan si atom atau inti atomnya itu kesulitan untuk menangkap elektron lain. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu kan semakin kecil. Nah, karena jari-jari atom semakin kecil, maka pengaruh gaya inti semakin kuat, yang menyebabkan atom semakin mudah menangkap elektron lain. Sifat yang berikutnya adalah keelektronegatifan. Yang dimaksud dengan keelektronegatifan adalah kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam suatu ikatan kimia. Kita perlu pertegas terlebih dahulu apa perbedaan antara afinitas dan keelektronegatifan. Untuk afinitas elektron, misalkan saya memiliki natrium dengan 3 kulit elektron. Lalu ada elektron lain di daerah luar. Nah, afinitas elektron itu adalah kemampuan si inti atom untuk menarik elektron lain masuk ke dalam kulit atomnya. Sedangkan keelektronegatifan saya memiliki natrium yang dia sudah berikatan dengan klorin. Ada pasangan elektron yang menjadi tanda bahwa mereka telah berikatan, telah membentuk suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan salah satu atom untuk menarik pasangan elektron ini ke arah dirinya sendiri. Misalkan, di antara natrium sama klorin, klorin memiliki keelektronegatifan yang lebih besar. Artinya, kecenderungan si klorin untuk menarik pasangan elektron ini akan semakin kuat, sehingga pasangan elektron ini akan lebih tertarik ke arah klorin. Nah, ini perbedaan antara afinitas dengan keelektronegatifan. Jadi kalau afinitas hanya kemampuan unsur dalam fase gas untuk menangkap elektron lain pada daerah luar. Sedangkan kalau keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan salah satu atom untuk menarik pasangan elektron yang digunakan dalam ikatan kimia. Kecenderungan dari keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil. Penyebabnya adalah jari-jari atomnya lagi, karena dari atas ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Karena jari-jari atomnya semakin besar, maka pengaruh gaya inti semakin lemah, yang menyebabkan atom lebih mudah untuk melepaskan elektron. Atom yang lebih mudah melepaskan elektron, maka akan disebut sebagai atom elektropositif, yang bukan elektronegatif. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, karena jari-jari atomnya semakin kecil, maka kemampuan atau pengaruh dari gaya inti atom semakin kuat, yang menyebabkan si atom tersebut akan lebih mudah untuk menangkap elektron. Makanya dia akan lebih bersifat elektronegatif. Nah, inilah yang menyebabkan keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar nilainya. Sifat yang berikutnya adalah sifat logam dan non-logam. Sifat logam itu berkaitan dengan keelektropositifan atau kecenderungan atom untuk melepaskan elektron, sehingga membentuk ion yang bermuatan positif. Artinya, sifat logam itu akan bergantung dengan energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasinya, maka akan semakin sulit bagi si atom tersebut untuk melepaskan elektron, sehingga sifat logamnya akan berkurang. Dalam satu golongan, kecenderungan sifat logam dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Kenapa? Karena energi ionisasinya dari atas ke bawah kan tadi semakin kecil. Nah, karena semakin kecil energi ionisasinya yang menyebabkan si atom tersebut akan lebih mudah untuk melepaskan elektron
elektron. Inilah yang menyebabkan sifat logam akan bertambah dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat logam itu akan semakin kecil, karena energi ionisasinya dari kiri ke kanan kan tadi semakin besar. Karena energi ionisasinya semakin besar, maka dibutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Kita simpulkan bahwa si atom tersebut kesulitan untuk melepaskan elektron. Kalau dia sulit untuk melepaskan elektron, maka sifat logamnya akan berkurang. Lalu sifat non-logam berkaitan dengan keaton-negatifan, yaitu kecenderungan untuk menangkap elektron. Kalau keaton negatifannya semakin besar, maka si atom tersebut akan semakin mudah untuk menangkap elektron, sehingga sifat non-logamnya akan semakin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat non-logam itu akan semakin kecil. Karena kan jadi dari atas ke bawah, keaton negatifannya akan semakin kecil. Kalau keaton negatifannya makin kecil, berarti si atom tersebut akan semakin sulit untuk menangkap elektron. Ya, kalau semakin sulit menangkap elektron, berarti sifat non-logamnya akan semakin berkurang. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keaton negatifnya kan tadi semakin besar. Keaton negatifnya semakin besar menandakan bahwa kemampuan si atom tersebut semakin kuat untuk menangkap elektronnya. Nah, yang menyebabkan sifat non-logamnya akan bertambah. Lalu yang berikutnya adalah kreatifan. Kreatifan itu bergantung pada kecenderungan suatu atom untuk melepaskan atau menarik elektron. Sehingga dalam membahas kreatifan, kita perlu melihat terlebih dahulu apakah dia logam atau non-logam. Kita tidak bisa membandingkan logam paling reaktif dengan non-logam paling reaktif. Artinya akan ada bagian yang terpisah, ya logam dengan logam, non-logam dengan non-logamnya. Kita tidak bisa membandingkan antara logam dengan non-logam. Unsur logam paling reaktif itu adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 1A. Kenapa unsur pada golongan 1A itu sangat reaktif? Balik lagi ke energi ionisasinya. Energi ionisasi golongan 1A itu sangat kecil. Energi ionisasi yang sangat kecil akan menyebabkan si unsur-unsur pada golongan 1A semakin mudah untuk melepaskan elektronnya. Semakin mudah elektronnya dilepaskan, maka unsur-unsur tersebut akan semakin reaktif. Sedangkan non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A. Karena keaton negatifan terbesar ada di golongan 7A. Yang menandakan bahwa kemampuan golongan 7A untuk menangkap elektron semakin kuat. Inilah yang menyebabkan golongan 7A sangat-sangat reaktif. Bagaimana dengan unsur golongan 8A? Golongan 8A tidak memiliki keaton negatifan dan tidak memiliki afinitas elektron. Artinya, dia tidak akan menangkap elektron karena konfigurasi elektron mereka sudah stabil. Mereka sudah memiliki 8 elektron valensi, sehingga mereka tidak mau untuk menambah elektron lagi. Gitu. Mereka sudah nyaman, sudah stabil dengan 8 elektron valensi yang mereka miliki. Nah, ini menyebabkan golongan 8A sangat tidak reaktif, karena dia tidak menarik ataupun tidak menangkap elektron. Dan dia pun sangat sulit untuk melepaskan elektron. Ya, karena dia sudah stabil dengan 8 elektronnya. Ya, dia nggak mau untuk melepaskan satu elektron pun dia nggak mau. Ya, artinya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron itu akan semakin berat berarti. Jadi semakin besar energinya. Inilah yang menjadi penyebab 8A, golongan 8A menjadi sangat tidak reaktif. Untuk unsur yang bersifat logam, dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif. Namun dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Berbeda dengan unsur yang bersifat non-logam. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, dia akan semakin reaktif. Tetapi dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Inilah yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa membandingkan, menyamaratakan kecenderungan sifat logam dan kecenderungan kreatifan dari sifat non-logam. Artinya kita akan membahas secara terpisah antara logam dengan non-logam. Dan berkaitan dengan kreatifan si golongan 8A tadi, maka jika kita membandingkan keaton negatifan ataupun afinitas elektron, si golongan 8A ini akan memiliki keaton negatifan yang paling kecil dalam satu periode. Dan kecenderungan keaton negatifan itu makin dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, tetapi golongan 8A itu nggak memiliki keaton negatifan ataupun afinitas elektron. Jadi ketika kita membandingkan unsur keaton negatifan, golongan 8A dengan golongan 7A, walaupun 8A paling kanan, tetap 8A adalah yang paling kecil keaton negatifannya.
karena dia tidak memiliki keelektronegatifan. Sifat yang terakhir yang kita bahas adalah keasaman. Sifat asam itu berkaitan dengan unsur-unsur non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan erat dengan unsur-unsur yang logam. Sifat asam dan basa itu memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logamnya akan semakin meningkat, yang menyebabkan sifat asamnya akan semakin menurun. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat basanya akan semakin menurun, sedangkan sifat asamnya akan semakin meningkat. Artinya, jika kita membuat sebuah kesimpulan, sifat asam dan basa dalam satu golongan, dari atas ke bawah, itu sifat asamnya makin lemah, sedangkan sifat basanya akan semakin kuat. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat basanya akan semakin lemah, sedangkan sifat asamnya akan semakin kuat. Berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sifat keperiodikan unsur. Soal yang pertama, ada dua buah unsur yaitu A dan B memiliki nomor atom 11 dan 18. Tentukan mana jari-jari yang lebih besar di antara kedua atom tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Ini adalah konfigurasi elektron dari unsur A dan unsur B. Jika masih ada yang kurang jelas dalam membuat konfigurasi elektron, bisa dicek kembali video tentang konfigurasi elektron. Jika kita sudah membuat konfigurasi elektron, maka kita tentukan letak dari masing-masing unsur dalam tabel periodik. Ya, unsur A akan terletak pada periode 3 golongan 1A, sedangkan unsur B terletak pada periode 3 golongan 8A. Jika masih ada yang kurang paham tentang menentukan letak unsur dalam tabel periodik, bisa dicek kembali pada video periode dan golongan. Setelah kita mendapatkan letak si unsur A dan B dalam tabel periodik, maka kita buat saja miniatur dari tabel periodiknya. Dan sini kan mereka sama-sama terletak pada periode 3. Artinya unsur A sama unsur B akan berada pada periode yang sama. Sedangkan golongannya, si A ada di golongan 1A, si B ada di golongan 8A. Artinya si A akan ada di sebelah kiri dari si B. Jari-jari atom kecenderungannya semakin ke kanan akan semakin kecil. Nah, artinya jari-jari atom si A itu lebih besar dibandingkan jari-jari atom si B. Ini cara kita untuk membandingkan sifat periodik unsur dari dua atom. Untuk soal yang berikutnya, di sini kita melibatkan unsur-unsur yang lebih banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur, di mana masing-masing memiliki nomor atom yang sudah diketahui. Nah, manakah unsur-unsur tersebut yang memiliki jari-jari atom terbesar, afinitas elektron terkecil, energi ionisasi terbesar, dan elektronegatifan yang terbesar? Langkah utamanya tetap sama. Kita buat dulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Nah, seperti ini konfigurasi elektron dari masing-masing unsur yang terlibat dalam soal ini. Jika kita sudah mendapatkan konfigurasi elektronnya, maka kita tentukan letak dari masing-masing unsur ini dalam tabel periodik. Ya. Lalu kita buat miniatur tabel periodiknya. Kurang lebih seperti ini letak masing-masing unsur dalam tabel periodik, sesuai dengan konfigurasi elektron yang kita buat dari nomor atomnya. Kita bahas jari-jari atom dulu. Jari-jari atom semakin ke bawah akan semakin besar. Artinya, unsur-unsur yang ada di periode kedua akan lebih kecil jari-jari atomnya dibandingkan unsur-unsur yang ada pada periode yang ketiga. Maka kita lihat yang periode 3-nya dulu. Nah, dalam periode 3 kita ada dua unsur nih, ada Na sama An. Kita lihat kecenderungannya bahwa jari-jari atom itu semakin ke kanan akan semakin kecil nilainya. Maka bisa kita simpulkan antara natrium dengan Ar, jari-jari atom terbesar adalah si natrium. Lalu yang berikutnya adalah energi ionisasi yang terbesar. Energi ionisasi semakin ke bawah nilainya akan semakin kecil, ya, karena jari-jari atomnya semakin besar. Sedangkan semakin ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil yang menyebabkan energi ionisasinya semakin besar. Berarti karena dia menanyakan energi ionisasi terbesar antara periode 2 dengan periode 3, pasti periode 2 memiliki energi ionisasi yang lebih besar. Karena kan makin ke bawah makin kecil. Baru kita bandingkan dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, energi ionisasi itu makin besar.
Berarti yang paling bisa negasinya adalah NE. Lalu yang berikutnya adalah kehatan negatifan yang terbesar. Kehatan negatifan kecenderungannya semakin ke bawah, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar. Artinya, jika berdasarkan kecenderungan sifat ini, maka NE adalah kehatan negatifan yang paling besar. Karena dia ada di sebelah paling kanan. Akan tetapi, golongan 8A itu tidak memiliki nilai kehatan negatifan. Sehingga kehatan negatifan terbesar itu akan dimiliki oleh si F. Baik, sekian video pembahasan tentang sifat keterikatan unsur. Bisa diulang kembali jika masih ada yang bingung, atau bisa dituliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.